Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aksal Ananda Raffi dari kelas PBSIB tahun angkatan 2022. Saya di sini akan membacakan cerpen untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah keterampilan membaca. Judul cerpen Bulan Ziarah Kenangan karya Sabta Arif. Dublin, kota pendiam, menjelma menjadi tempat suci bagi peziarah kenangan. Langit masih terang, tetapi pucat menyirami sekujur tubuh kota. Orang-orang menjalani hidup dengan lambat. Kesedihan seperti tak pernah berhenti menjadi tudung yang menyelimuti setiap bagian kota. Setiap ruas jalan, tak ubahnya adalah museum kenangan yang tiap bagian ingatannya terpajang rapi di etalase-etalase toko. Dublin yang gugur adalah kesedihan yang ringan, berjatuhan satu persatu, seperti daun mapel. Warna yang menghias taman kota, bangku-bangku panjang yang sering merumpang, lampu taman yang bersebelahan tetapi saling diam. Masing-masing darinya memendam kisah sedih yang dalam. Ketika malam tiba, kau akan menemukan gadis-gadis dengan rok mini berhiaskan tanduk iblis di kepala mereka. Tidak jarang pula mereka berjalan-jalan berkeliling taman, mencari orang-orang yang duduk sendiri, kemudian datang menghampirinya, berbagi basa-basi, saling tawar cerita, hingga akhirnya seringkali berlabuh ke kamar-kamar hotel seberang taman. Jika sedang beruntung, kau justru akan menemukan perempuan yang datang dengan menahan air mata. Kemudian kau mengira bahwa perempuan ini adalah salah satu yang kehilangan. Barangkali telah tercuri kisah cintanya, atau bahkan kekasihnya telah mati. Apakah kau mengira ia pernah punya kenangan di sini? Bisa jadi iya. Mungkin saja di ruas jalan Nassau ini ia pernah datang bersama kekasihnya, atau di salah satu sudut gedung teater Samuel Beckett itu barangkali pernah memadu cinta. Namun, sekali lagi kukatakan, kau adalah orang beruntung. Lantaran perempuan yang menahan air mata itu duduk di sebuah bangku kosong di taman seberang menara jam. Kau pasti melihatnya, bukan? Ketika perempuan berambut sebahu yang mengenakan gaun merah itu berjalan lambat melewati menara jam, duduk di bangku kosong di bawah lampu taman yang menyala remang. Lonceng jam itu tidak berdentang. Ada yang tersenyum kemudian. Kau tahu mungkin saja ia sudah tidak perawan. Seorang kawan Irlandia pernah berkisah, konon lonceng di menara itu akan berdentang sendiri jika seorang perawan melewatinya. Namun, tak perlu kau pikirkan apakah lonceng itu jadi terlalu sering menganggur atau setiap menit justru sibuk berdentang. Yang jelas, menurut cerita yang berkembang, mungkin saja perempuan itu sudah tidak perawan. Begitulah, kau akan memandang perempuan yang menahan air matanya duduk sendiri di kursi taman. Dingin malam kian mencekam, meski sekitar taman itu tidak terlalu sepi. Semoga kau punya niat untuk datang menghampiri lalu basa-basi dengannya. Datanglah ke Dublin jika kau ingin menziarahi kenangan. Di kota ini, siapa saja bisa menjadi peziarah kenangan. Siapa saja bisa terseret ingatan-ingatan masa lalu, merasa kehilangan, menjalani sepi yang dalam atau sebaliknya. Mengalami pertemuan yang tak terduga, menjadi malaikat bagi mereka yang luka. Biarpun Dublin telah diselimuti kelam, kota ini bisa menjadi penawar luka yang dalam. Seperti kehangatan musim semi, guguran daun disertai biji-biji, ada pula kerumunan merpati yang merubungi orang tua di bangku taman. Seperti bulan-bulan ini, anehnya, orang-orang dari penjuru dunia berkumpul di sini. Dari pagi hingga larut malam. Mereka datang untuk membuka museum kenangan masing-masing. Ada yang menyebutnya bulan ziarah kenangan, entah dari mana asal-usulnya, yang jelas
Momen ini membuat perempuan yang menahan air matanya itu datang ke sini. Duduk sendiri, dingin, malam. Datanglah ke Dubin jika kau ingin menziarahi kenangan. Tak terasa kau mengulangi ucapanmu, namun perempuan itu masih saja diam. Duduklah di sampingnya, kemudian rasakan betapa dinginnya kesedihan mengalir di atas kulitmu. Pelan-pelan dingin itu masuk hingga tulang, mengalir pada darah, kemudian singgah di hatimu. Kau menyapu pandang pada gedung megah di seberang taman. Samuel Beckett Theater, gedung sederhana yang melahirkan mahakarya Waiting for Godot. Gedung teater sederhana yang mengejekmu lantaran gadis di sampingmu tak jua melahirkan kata. Apakah kau menunggu seseorang? Menunggu seseorang, tanyamu. Apakah itu pertanyaan yang tepat untuk basa-basi pada seseorang perempuan yang baru saja kehilangan? Namun, apakah ia benar-benar kehilangan? Atau mungkin saja ia seperti Vladimir dan Estragon yang rela berlama-lama menunggu Godot. Oh, maaf, kukira kau sedang mengenang seseorang. Jadi, barangkali kehadiranku mengganggu prosesi ziarahmu. Menziarahi kenangan, melumat apa-apa saja yang telah menjadi nyata. Barangkali kehilangan adalah cara Tuhan untuk mengajarkan kita tentang kepemilikan. Percayalah, di kota ini sebenarnya kau bebas untuk melakukan apa saja. Dalam hal ziarah kenangan, kau bebas mengenang siapa saja. Bahkan untuk seseorang yang sebenarnya tak pernah kau memiliki sekalipun. Namun, ada satu hal yang tidak boleh kau lakukan, yaitu mengganggu mereka yang sedang khusyuk menziarahi kenangan, atau alasan apa saja yang membuatnya duduk sendiri dan tak membalas basa-basi yang kau tawarkan. Dalam kasus ini, mungkin saja perempuan di sebelahmu tidak ingin diganggu prosesinya. Jika itu yang dia inginkan, lekaslah beranjak pergi. Aku dilahirkan dari rahim kesedihan. Sejak kecil, mimpiku telah pecah. Kesepian menjadi rumah yang lama aku tinggali, hingga seseorang datang, singgah, kemudian hilang seketika. Apakah ada tempat perempuan malang seperti aku ini? Tunggu, jangan beranjak pergi. Ia melahirkan kata kesedihan dan kesepian adalah dua dari banyak hal yang harus siap kau alami di bulan ziarah kenangan. Kau beruntung tidak menemukan jasad mengapung di sungai Lively. Ada yang menyebutnya sebagai sungai kehidupan, lantaran mereka percaya bagi yang telah putus asa tingkat akut, kehidupan selanjutnya bermula dari sini. Entah kehidupan yang bagaimana, kau tidak perlu mengira-ira. Yang terpenting, perempuan ini telah membuka kata. Jangan terlampau sedih, Nona. Kau bukanlah perempuan terakhir yang menangis di bumi, di Dublin, apalagi di bulan ini. Siapa saja berhak bersedih, siapa saja berhak menumpahkan luka. Sekak! Tatapan matanya menusuk tajam ke matamu. Bukan sebuah kebencian, namun perasaan tersayat yang begitu dalam. Kau tahu, sebenarnya aku lebih suka ketenangan sebelum semuanya menggila. Perempuan itu menjawab. Memang benar, ketenangan menjadi hal berharga yang ditawarkan Dublin untuk mengantarmu menziarahi kenangan. Dulu, di bulan ini, pernah ada seorang kakek tua dengan tongkatnya seringkali duduk berjam-jam di taman ini. Pandangan matanya selalu sama, seolah mengenang seseorang. Namun, tak pernah ada yang tahu kenangan seperti apa yang membuat kakek itu duduk berlama-lama di taman ini. Ada lagi seorang ibu muda yang kehilangan anaknya di taman ini. Setahun kemudian dan tahun-tahun berikutnya, ibu-ibu selalu datang ke sini berharap bertemu dengan anaknya. Hingga ajalah tiba, pertemuan itu tak pernah datang. Dan ada banyak lagi kisah-kisah soal menunggu yang tak akan habis jika kuceritakan. Barangkali perempuan ini juga salah satu dari sekian kisah tersebut. Apakah kau menunggu seseorang? Bodoh! Kau mengulanginya pertanyaan yang sama, namun tiba-tiba ia menggeleng. Kau patahkan hatinya. Ada tatapan nahan yang tertahan di pelupuk matanya. Ia juga tidak melahirkan kata lagi. Kau tahu, Nona, aku telah bertemu banyak perempuan patah hati, bahkan yang sangat sakit kelihatannya. Namun, kau berbeda.
Perempuan itu kembali menatapmu, tatapannya berkaca-kaca. Entah, kurasa itu bukan tumpukan air mata kesedihan. Ada yang tumbuh di kelopak matamu. Kau tahu, bukan sebuah kehilangan, namun keinginan untuk kembali dicintai dengan begitu dalam. Mata adalah jebakan, namun kejujuran seringkali lahir di ketulusan sebuah tatapan. Dublin tak ubahnya mata yang jujur. Ia seringkali membuka tabir-tabir kesedihan yang dalam. Namun, beberapa kali taman ini melahirkan mata malaikat yang menyelamatkan. Kau tahu kan, Nona, matamu tak bisa berbohong. Dan kau adalah lelaki yang berteman dengan sepi. Bukan. Lalu, untuk apa kau datang kemari? Aku hanyalah seorang laki-laki yang memecahkan harapan kekasihnya, lantaran takut untuk menjaga serpihan-serpihan hati orang yang begitu dalam mencintainya. Perempuan itu menatapmu semakin dalam. Di tengah didil yang semakin mencekam, ada kehangatan yang timbul di kelopak matanya. Meski air matanya gugur setetes demi setetes mengalir ke pipinya yang halus, ada secercah senyum yang lahir di bibirnya. Kita sama saja. Kau akan tersenyum kecut, kemudian ia melahirkan kata baru bersambut dengan hangat. Kau pun meminang kata yang lahir itu. Kemudian timbul percakapan yang lebih panjang. Kau masih agak canggung mendekatinya, hingga tak terasa telapak tangannya telah kau pegang. Kehangatan mengalir dari telapak tanganmu, masuk melalui aliran darah ke seluruh tubuhmu. Dingin malam tak terasa, perempuan itu bersandar di pundakmu, genggaman tangannya semakin erat. Hei, tapi tunggu dulu, janganlah malu-malu begitu. Aku akan pergi meninggalkan kalian berdua dan mengakhiri cerita pendek ini sebagai kisah yang akan kalian kenang kelak di kota ini, di Dublin, bulan sejarah kenangan. Memang kadangkala bisa menciptakan pertemuan yang tidak terduga untukmu misalnya. Kemudian aku cukuplah menuliskannya dalam cerita. Ponorogo, April 2020.